Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lutfiatun Nafiah, NIM 2021800041, program studi PGSD 6A Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada pembelajaran tematik kali ini, saya akan menjelaskan beberapa dari pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang kurikulum 2013 untuk SD dari sisi landasan filosofis menerapkan pandangan. Nah, di sini saya akan menyebutkan dua pandangan tersebut. Yang pertama yaitu pendidikan berkarakter pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun dasar kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Yang kedua yaitu peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Nah, menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari oleh peserta didik. Lanjut soal yang kedua. Selain terkait dengan tema pada kurikulum 2013, isi kurikulum SD diwujudkan dalam pemilihan berbagai jenis teks lisan dan tertulis. Saya akan menyebutkan dua-duanya. Yang pertama yaitu tentang teks lisan, yaitu mencakup antara percakapan interpersonal dan transaksional. Yang pertama ditunjukkan membangun hubungan sosial yang dilandasi nilai-nilai agama, ternyata sosial, kultur antara guru dan siswa, siswa dengan siswa agar terbangun kesantunan, saling menghargai, saling bekerja sama, dan menghargai perbedaan latar belakang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi lisan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, bagi guru memberikan contoh dan komunikasi secara lisan sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 SD. Agar apa? Agar nilai sikap-sikap dan perilaku nilai karakter yang tertuang dalam kompetensi inti yang pertama dan yang kedua dapat tersampaikan ditumbuh kembangkan. Nah, sedangkan untuk percakapan yang bersifat transaksional bertujuan berbagai informasi dan meminta informasi baik bersifat faktual, prosedural, dan konseptual dapat digunakan oleh guru sebagai wahana mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik melalui pilihan tema yang terkait dengan pengetahuan atau dunia yang dekat dengan mereka. Nah, sedangkan untuk yang kedua yaitu teks tertulis. Teks ini berkaitan dengan tema-tema yang dikembangkan dalam kurikulum tersebut, antara lain mencakup teks, jenis naratif, deskriptif, prosedur, dan laporan digunakan sebagai wahana bagi pengembangan keterampilan berpikir peserta didik melalui kegiatan baca tulis yang dibantu oleh guru dengan mempertimbangkan metode yang paling sesuai dengan pengembangan keterampilan ini. Lanjut soal yang ketiga. Model pembelajaran berbasis penelitian yang disarankan dalam kurikulum tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam pedoman implementasi kurikulum 2013. Di sini memfokuskan pada 4 tahapan, yaitu yang pertama tahapan mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga melakukan percobaan, dan yang keempat yaitu mengumpulkan dan mengasosialisasikan. Yang pertama yaitu mengamati. Dalam kegiatan mengamati, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui melihat, menyimak, mendengar, dan membaca hal yang terkait dengan tema dan subtema yang dibahas. Di sini guru sebagai fasilitas peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk berlatih seperti melihat, membaca, mendengar hal yang penting dari suatu benda atau objek yang berkaitan dengan tema dan subtema. Yang kedua yaitu menanya. Peserta didik akan melakukan upaya atau mengumpulkan informasi dan mengaitkan atas apa yang dilihat dan didengarkannya dengan apa yang diketahuinya
yang berasal dari pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dikumpulkannya. Bila terjadi kesenjangan di antara apa yang diketahuinya dan apa yang diamati serta didengar, peserta didik akan mencoba mempertanyakannya. Nah, di sini guru yaitu bertugas memandu adanya pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu melakukan percobaan. Dalam melakukan percobaan, guru melatih untuk percobaan terkait dengan tema ataupun subtema yang sedang dibicarakan. Selain percobaan, guru meminta mereka mencatat pola keterkaitan, fakta, prosedur yang teramati selama percobaan, kemudian menyimpulkan dan mengomunikasikan apa yang mereka peroleh dari percobaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan dan mengasosialisasikan. Tindak lanjut dari pertanyaan adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu, maka peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek dengan lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Yang terakhir yaitu mengomunikasikan hasil. Nah, di sini peserta didik dapat menyimpulkan apa yang mereka amati tersebut, kemudian mengkomunikasikannya. Lanjut soal yang nomor 4. Untuk penilaian yang menyangkut proses, penilaian dengan fungsi formatif sebaiknya dikembangkan dengan dua hal. Saya akan menyebutkannya dan menjelaskannya. Yang pertama yaitu penilaian dengan fungsi formatif, dan yang kedua yaitu dengan penilaian yang ditunjukkan untuk mengukur atau mengidentifikasi ketercapaian kompetensi. Nah, untuk penilaian yang berfungsi formatif, sebaiknya dikembangkan penilaian berbasis sekolah atau school-based assessment yang lebih terintegrasi dan otentik, akan lebih sejalan dengan sosok dan perkembangan peserta didik pada sekolah masing-masing dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sedangkan penilaian yang ditunjukkan untuk mengukur atau mengidentifikasi ketercapaian kompetensi pembelajaran, penilaian yang berfungsi sumatif, yaitu dapat digunakan baik tes tulis maupun penilaian rujuk kerja atau performance based assessment. Lanjut soal yang kelima, yaitu saya akan menjelaskan dari gambar lingkaran tentang pengembangan tema. Yang pertama, mulai dari peserta didik, bahwa pengembangan tema dalam pendidikan yaitu mulai dari tingkat yang paling kecil atau yang paling sederhana menuju ke yang luas. Yang pertama yaitu mulai dari peserta didik. Setelah itu dapat dikembangkan melalui lingkungan peserta didik. Selanjutnya, pengembangan tema bisa dikembangkan di lingkungan sekolah. Setelah itu, kita dapat mengembangkan tema yaitu yang berada di lingkungan sekitar kita. Dan yang paling luas yaitu kita bisa mendalami ke dunia fantasi untuk mengembangkan tema-tema yang berlaku. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga.